David De Gea terancam kembali menganggur. Berita sepak bola terbaru hari ini. Update berita bola terbaru dan terlengkap berita seputar sepak bola di dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Chelsea menelan kekalahan saat menjalani laga uji coba melawan Celtic di Stadion Notre Dame, Minggu 28 Juli 2024. The Blues kalah dengan skor yang cukup mencolok yakni 1-4. Pada laga itu, Chelsea menurunkan Reece James sebagai gelandang. Christopher Nkunku dan Mihailo Mudryk dimainkan sejak menit awal. Mereka jadi tumpuan di lini depan. Chelsea tertinggal 2 gol pada babak pertama. Gawang Robert Sanchez dibobol Matteo Riley pada menit ke-19 dan Kyogo Furuhashi pada menit ke-33. Pada babak kedua, pasukan Brendan Rodgers kembali menghukum kelengahan Chelsea. Hanya dalam durasi 3 menit, Celtic bikin 2 gol lewat aksi Luis Palma dan Michael Johnston. Chelsea mendapat gol hiburan dari eksekusi penalti Christopher Nkunku pada menit ke-89. Chelsea belum mampu meraih hasil optimal pada 2 laga pramusimnya. Sebelum kalah dengan skor 1-4 dari Celtic, The Blues hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan West Ham FC. Chelsea mungkin masih butuh adaptasi dengan manajer baru, Enzo Maresca. Apalagi, The Blues belum tampil dengan beberapa pemain terbaiknya yang masih libur usai tampil di Euro dan Copa America 2024. Marc Cucurella belum bergabung dengan tim. Begitu juga dengan Enzo Fernandez, Conor Gallagher, hingga Cole Palmer. Mereka diyakini bakal menambah kekuatan Chelsea jika bergabung. Sementara itu, setelah melawan West Ham dan Celtic, Chelsea akan berjumpa klub Amerika pada laga uji coba pramusim yang digelar 1 Agustus 2024 nanti. Arsenal tampil cukup baik untuk mengalahkan Manchester United dalam laga uji coba pramusim 2024. Meski sempat tertinggal, The Gunners berbalik mengalahkan Setan Merah dengan skor 2-1. Minggu 28 Juli 2024, dimainkan di SoFi Stadium, Los Angeles. Pertandingan ini tentu menyedot perhatian fans kedua tim. Arsenal sudah memainkan 1 pertandingan di pramusim ini. Sementara itu, MU sudah bermain 2 kali. Pertandingan berjalan relatif seimbang. MU unggul lebih dahulu lewat aksi Rasmus Højlund, 10. Tapi kemudian Arsenal membalikkan kedudukan melalui gol Gabriel Jesus, 26, dan Gabriel Martinelli, 81. MU sebenarnya memulai pertandingan dengan sangat baik. Mereka sempat membuka keunggulan lebih dahulu. 15 menit pertama, permainan MU memang terlihat lebih baik. Meski begitu, MU masih menunjukkan masalah yang sama seperti bertahun-tahun terakhir. Mereka tidak bisa menjaga konsistensi penampilan selama 90 menit. Arsenal, di sisi lain, tampil efisien dalam memaksimalkan peluang. MU memang lebih banyak melepas tembakan, tapi pertahanan Arsenal memaksa pemain-pemain MU menembak melenceng. Pasukan Mikel Arteta lebih banyak menguasai bola di pertandingan ini. Pada akhirnya, MU pun harus mengaku kalah karena kurang efisien dalam memaksimalkan peluang. Manchester City dan AC Milan berhadapan pada laga pramusim di Stadion Yankee, Minggu, 28 Juli 2024, pagi waktu Indonesia Barat. Laga ini berjalan sangat sengit. AC Milan menang dengan skor 3-2 atas Man City. Man City masih dengan mayoritas pemain pelapisnya. Namun, pasukan Pep Guardiola tampil bagus. Pada menit ke-19, Erling Haaland membawa Man City unggul usai menerima umpan Oscar Bob. Milan bangkit dan berbalik unggul sebelum babak pertama usai. Pada menit ke-30 dan 34, Rossoneri mencetak gol lewat aksi Lorenzo Colombo. Pada awal babak kedua, Man City melakukan 4 pergantian pemain. Pasukan Pep Guardiola lantas menyamakan kedudukan pada menit ke-55. James S1MCH Pronunciation AT unjuk kemampuan dengan mencetak gol. Skor menjadi 2-2. Milan akhirnya membungkus kemenangan pada laga pramusim ini. Pada menit ke-78, Milan mendapatkan gol ketiga lewat aksi Marco Nasti. Bagi AC Milan, kemenangan ini menjadi modal penting. Sebab, pada 2 laga pramusim sebelumnya, Milan kalah dari Roma dengan skor 2-5 dan imbang 1-1 saat berhadapan dengan SK Rapid Vienna. Ketiga gol Milan ke gawang Man City dicetak oleh para penyerang muda.
Colombo baru berusia 22 tahun. Musim lalu, dia dipinjamkan ke Monza. Sementara, Marco Nasti, 20 tahun, musim lalu bermain untuk Bari di Serie B. Bagi kubu Man City, mereka selalu kalah pada 2 laga pramusim yang dimainkan. Man City, sebelum laga melawan AC Milan, kalah dengan skor 3-4 dari Celtic. Pada laga itu, Erling Haaland juga bikin 1 gol untuk Man City. Selanjutnya, Man City akan berjumpa Barcelona pada laga yang dimainkan 31 Juli 2024. Sebuah penuturan diungkapkan oleh Endrick. Penyerang muda itu mengakui bahwa ia memutuskan untuk bergabung dengan Real Madrid berkat sosok Cristiano Ronaldo. Endrick merupakan salah satu rising star di Serie A, Brasil. Di usianya yang masih sangat muda, ia berhasil menembus tim utama Palmeiras. Banyak tim top Eropa berminat pada jasanya. Namun pada akhirnya Endrick memilih untuk bergabung dengan Real Madrid. Endrick mengaku sangat bahagia bisa menuntaskan kepindahannya ke Real Madrid. "Saya benar-benar bahagia bisa bergabung dengan klub ini," ujar Endrick kepada laman resmi Real Madrid. Menurut Endrick, ia sudah lama bermimpi untuk menjadi pemain Real Madrid. Jadi ia sangat bahagia bisa menjadi bagian dari Los Blancos. "Seperti yang saya katakan di lapangan tadi, saya sudah bermimpi sejak kecil untuk menjadi pemain Real Madrid. Hari ini, impian saya itu jadi kenyataan," sambung Endrick. "Saya berterima kasih kepada Tuhan karena Ia tahu betul apa yang sudah saya lalui dan seperti apa mimpian saya. Hari ini mimpi itu jadi nyata, dan saya bersyukur ini bisa terjadi dalam hidup saya." Daftar peminat Jadon Sancho di musim panas ini bertambah. Barcelona dilaporkan berminat untuk memboyong sang winger dari Manchester United. Seperti yang sudah diketahui, Sancho saat ini sudah kembali memperkuat Manchester United. Di awal tahun kemarin, ia dipinjamkan ke Borussia Dortmund selama 6 bulan lamanya. Meski baru kembali, Sancho dirumorkan akan cabut lagi dari MU. Ia dikabarkan menjadi incaran PSG di bursa transfer kali ini. Menurut laporan tersebut, pelatih baru Barcelona, Hansi Flick tertarik untuk menggunakan jasa Sancho. Sang pelatih sudah lama mengetahui Sancho. Ia sudah mengamati sang winger sejak ia masih menjadi pelatih Bayern Munchen di mana pada saat itu Sancho masih bermain untuk Dortmund. Ia menilai sang winger cocok dengan gaya bermain yang akan ia terapkan di Barcelona. Jadi ia tertarik untuk mendapatkan jasanya. Manchester United sendiri dilaporkan sudah siap berpisah dengan Sancho. Mereka sudah menentukan berapa mahar transfer sang winger. Mereka hanya mau berpisah dengan sang winger jika ada klub yang berani membayar sekitar 40 juta euro di musim panas ini. David De Gea terancam kembali menganggur. Pasalnya, klub yang tertarik padanya saat ini, Genoa, dikabarkan telah menarik diri dari proses negosiasi dengan sang pemain. De Gea yang sempat dikaitkan dengan sejumlah klub di Eropa, Arab Saudi dan Amerika Serikat, masih berstatus free agent setelah meninggalkan Manchester United 12 bulan lalu. Setelah tidak bermain cukup lama, pemain berusia 33 tahun itu disebut-sebut tengah mempertimbangkan kepindahannya ke Genoa, salah satu klub Serie A. Namun menurut laporan Sky Sports, kepindahan tersebut urung terlaksana karena ekspektasi gaji yang diminta oleh pihak De Gea yang tidak masuk akal membuat Genoa mundur. Sebelumnya, De Gea mengungkapkan bahwa ia akan bergabung dengan sebuah klub pada musim panas ini setelah ia memposting di media sosial. Tapi, sekarang transfernya ke klub Italia itu bisa terhenti karena permintaan gajinya yang tinggi. Sementara, menurut laporan yang sama, Genoa telah melihat opsi kiper lain yang berada di pasar transfer. Seperti diketahui, tim besutan Alberto Gilardino itu tengah ditinggal hengkang oleh kiper utama Josep Martinez. Sang pemain telah menerima tawaran dari Inter Milan dengan banderol 8 juta euro pada bursa transfer musim panas ini. Namun, kesepakatan tersebut belum sepenuhnya gagal. Bisa saja ada kompromi yang dilakukan jika kiper asal Spanyol itu ingin terus bermain di Eropa. De Gea juga memiliki ketertarikan dari klub-klub Arab Saudi yang pastinya akan siap memberikan gaji yang menggiurkan kepada mantan kiper Man United tersebut. De Gea berstatus tanpa klub sejak kepergiannya dari Man United setahun yang lalu. Selama 12 tahun di Old Trafford, sang pemain membuat 545 penampilan untuk klub. Dia memenangkan Premier League,
FA Cup, 2 Piala Liga dan Liga Eropa bersama Man United. Selain itu, De Gea bermain 45 kali untuk Spanyol antara tahun 2014 dan 2022. Akan sangat menarik untuk melihat kemana De Gea akan berlabuh. Di usianya yang ke-33, dia masih memiliki banyak hal yang dapat ditawarkan kepada para peminat. Dia dapat menjadi pemain tambahan yang cerdas untuk tim manapun, meskipun mungkin dia akan membutuhkan waktu untuk kembali fit.